Pernahkah kamu merasa sebuah tren muncul begitu saja? Tiba-tiba ada di mana-mana, di lini masa, di percakapan, di layar semua orang pada saat yang bersamaan. Lalu hanya beberapa hari kemudian, segala sesuatu yang sebelumnya ramai, lenyap begitu saja. Sunyi, digantikan oleh hal baru yang entah datang dari mana. Fenomena ini terasa acak, seakan dunia digital bergerak tanpa pola. Namun kenyataannya, tidak ada satupun tren yang benar-benar terjadi secara kebetulan. Di balik munculnya sebuah tren, ada ritme yang bekerja, ada sinyal yang bergerak, ada mekanisme yang mendorongnya perlahan, lalu tiba-tiba meledak. Dan hari ini, kita akan menyusuri perjalanan itu sebagai sebuah cerita, sebagai sebuah proses, sebagai sebuah alur. Karena pada akhirnya, semua ada alurnya. Setiap tren yang hari ini kita lihat besar, sebenarnya selalu dimulai dari momen yang kecil. Sangat kecil, hingga hampir tidak ada yang menyadarinya. Di titik itu, tren bahkan belum menyerupai tren. Ia mungkin hanya unggahan sederhana, eksperimen iseng, komentar spontan, atau potongan ide yang bahkan tidak dianggap penting oleh pembuatnya. Namun justru momen-momen kecil seperti itulah yang sering memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Tren tidak pernah muncul dengan sorotan. Ia muncul dalam senyap, dalam ruang kecil yang hanya diperhatikan segelintir orang. Kadang hanya satu orang yang melihatnya, kadang hanya dua. Namun selama ada rasa penasaran, ada resonansi emosional, atau ada keunikan kecil yang membuat orang berhenti sejenak, percikan pertama pun lahir. Di tahap ini, belum ada yang viral, belum ada yang ramai, belum ada yang meledak. Yang ada hanya benih kecil, rapuh, dan seringkali tidak disengaja. Tapi setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu titik kecil. Dan ketika titik kecil itu mulai mendapat perhatian pertama, ketika ada satu orang yang menekan like, satu orang yang menonton sedikit lebih lama, atau satu orang yang membagikannya ke temannya, itu cukup untuk mengubah percikan menjadi potensi. Genesis sebuah tren bukan tentang kebetulan. Genesis adalah tentang momen kecil yang menemukan resonansinya di waktu yang tepat. Dari sinilah semuanya bermula, sebelum algoritma mengambil alih, sebelum massa ikut menyebar, sebelum tren menjadi gelombang besar. Ini adalah fase ketika tren masih hanya ide, tapi punya kemungkinan untuk jadi sesuatu yang lebih. Sebuah alur yang bahkan belum disadari oleh penciptanya. Setelah percikan pertama muncul, sebuah tren memasuki fase terpenting dalam hidupnya, fase ketika algoritma mengambil alih. Platform digital bekerja seperti sebuah organisme. Ia mengamati, menilai, dan merespons sekecil apapun sinyal yang muncul. Sebuah like pertama, satu komentar spontan, satu orang yang menonton lebih lama dari biasanya. Bagi manusia, itu mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi bagi algoritma, itu adalah informasi. Itu adalah petunjuk bahwa ada sesuatu di dalam konten itu yang membuat orang berhenti, memperhatikan, dan bereaksi. Dan begitu algoritma menemukan tanda-tanda awal ini, ia mulai melakukan satu hal sederhana, mendorongnya sedikit lebih jauh. Konten itu muncul di layar orang berikutnya, kemudian orang berikutnya lagi, dan berikutnya. Inilah saat sebuah tren mulai terlihat. Namun sekadar terlihat tidak cukup untuk menjadi besar. Tren butuh lebih dari sekadar dorongan algoritma. Tren butuh manusia untuk menirunya. Ketika orang mulai membuat versi mereka sendiri, inilah yang disebut fase replikasi. Setelah percikan pertama muncul, sebuah tren memasuki fase terpenting dalam hidupnya, fase ketika algoritma mengambil alih.
Platform digital bekerja seperti sebuah organisme. Ia mengamati, menilai, dan merespons sekecil apapun sinyal yang muncul. Sebuah like pertama, satu komentar spontan, satu orang yang menonton lebih lama dari biasanya. Bagi manusia, itu mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi bagi algoritma, itu adalah informasi. Itu adalah petunjuk bahwa ada sesuatu di dalam konten itu yang membuat orang berhenti, memperhatikan, dan bereaksi. Dan begitu algoritma menemukan tanda-tanda awal ini, ia mulai melakukan satu hal sederhana, mendorongnya sedikit lebih jauh. Konten itu muncul di layar orang berikutnya, kemudian orang berikutnya lagi, dan berikutnya. Inilah saat sebuah tren mulai terlihat. Namun sekadar terlihat tidak cukup untuk menjadi besar. Tren butuh lebih dari sekadar dorongan algoritma. Tren butuh manusia untuk menirunya. Ketika orang mulai membuat versi mereka sendiri, inilah yang disebut fase replikasi. Replikasi adalah fondasi viralitas. Ini adalah momen ketika sebuah ide tidak lagi milik satu orang, tetapi menjadi pola yang diambil, dipakai, dan diteruskan oleh banyak orang. Dan begitu orang-orang meniru, mereka mulai mengembangkan. Mereka menambahkan interpretasi baru, membuat formatnya lebih menarik, atau memberikan sentuhan unik yang mengubah arah tren. Inilah fase iterasi, fase ketika sebuah tren mulai berevolusi. Setiap replikasi dan iterasi menambah energi baru ke dalam sistem. Algoritma melihat aktivitas itu dan meningkatkan dorongannya. Begitulah tercipta sebuah lingkaran umpan balik viral. Manusia memberi sinyal, algoritma menyebarkan, manusia menciptakan lagi, algoritma memperluas lagi. Dan sebuah tren yang awalnya hanya percikan kecil dalam kegelapan, kini berubah menjadi pola yang terlihat di mana-mana. Ini adalah momen ketika tren mulai bergerak bukan karena kreatornya, bukan karena niat awalnya, melainkan karena mekanisme digital yang terus menyalurkan energi ke arahnya. Di titik ini, sebuah tren bukan lagi gagasan. Ada satu titik dalam perjalanan sebuah tren ketika semua hal yang kecil, semua interaksi yang perlahan tumbuh, akhirnya mencapai masa kritis. Pada momen ini, tren tidak lagi hanya dilihat, trennya dirasakan. Konten yang sebelumnya hanya muncul di sudut-sudut kecil, kini muncul di mana-mana. Di lini masa, di percakapan grup, di kolom komentar, bahkan pada orang-orang yang sebelumnya tidak pernah tertarik dengan topiknya. Tren telah melampaui asalnya. Ia berubah menjadi fenomena. Ini adalah fase ketika rasa penasaran berubah menjadi kesadaran kolektif. Ketika banyak orang mulai membicarakan hal yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Di fase ini, penyebaran tren bukan lagi sekadar meluas. Ia menjadi tak terelakkan. Tren memasuki ruang-ruang yang sebelumnya tertutup, menyusup ke budaya populer, mengisi dialog publik, menjadi bagian dari bahasa sehari-hari. Momentum seperti ini jarang terjadi, dan ketika terjadi, arusnya sangat kuat hingga semua orang terseret ke dalamnya. Konten besar muncul, narasi baru lahir, interpretasi semakin liar, debat dan opini mulai bermunculan. Tren menjadi arena, tempat orang bereksperimen, berargumen, dan terlibat. Ini adalah masa ketika sebuah tren mencapai bentuknya yang paling megah, sebuah gelombang digital yang bergerak cepat, dalam, dan luas. Namun yang menarik adalah, justru pada puncak inilah bibit kehancurannya mulai terbentuk. Karena semakin tinggi sebuah tren bergerak, semakin besar pula energi yang diperlukan untuk mempertahankannya. Dan tidak ada gelombang yang selamanya naik. Tapi untuk sekejap waktu, di fase ini, tren mencapai kejayaannya. Sebuah momen singkat ketika dunia digital seolah bergerak dalam satu irama yang sama. Inilah puncak dari sebuah mikrotren, sebuah titik di mana ia bukan lagi konten, melainkan fenomena budaya.
Setiap gelombang yang naik, pada akhirnya akan mulai turun. Di titik tertentu, sebuah tren yang sebelumnya memenuhi ruang digital perlahan kehilangan energinya. Frekuensi unggah mulai berkurang, komentar yang dulu ramai mulai senyap, replikasi yang sebelumnya mengalir, kini mulai terhenti satu persatu. Bukan karena tren itu buruk, bukan karena orang tiba-tiba membencinya, namun karena perhatian manusia tidak pernah tinggal terlalu lama di satu tempat. Kita terlahir dengan rasa ingin tahu, tetapi juga mudah lelah. Ketika sebuah tren mencapai puncaknya, beban ekspektasi justru semakin besar. Formatnya terasa jenuh, variasinya mulai repetitif, energinya tidak lagi terasa segar. Dan perlahan, tanpa ada pengumuman apapun, tanpa ada momen resmi berakhir, tren itu menghilang. Ia digantikan oleh hal baru yang muncul begitu cepat, seperti bayangan yang melewati cahaya. Namun keindahan fase ini adalah, meski tren memudar dari permukaan, jejaknya tetap tinggal. Ia meninggalkan pola perilaku, kebiasaan kecil, ungkapan baru, cara baru bagi orang untuk mengekspresikan diri. Setiap tren yang berakhir tidak benar-benar hilang. Ia hanya kembali menjadi bagian dari arus besar budaya digital. Diam, tenang, menunggu waktunya untuk mungkin muncul kembali dalam bentuk lain. Dan begitulah siklusnya. Tren yang begitu gemerlap pada masanya pada akhirnya kembali menjadi senyap. Ini adalah momen kemunduran, fase ketika gelombang perlahan kembali ke laut.